نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ya, pada pagi hari ini insyaallah kita akan mentadabburi ayat Al-Quran kembali. Dan hari ini adalah tanggal 12 Rabiul Awal, tepat ya, tanggal 12 Rabiul Awal. Di mana umat Islam saat ini perhatian tujuannya adalah teringat kepada satu kelahiran, ya, waktu kelahiran Nabi kita, manusia terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelahiran kita saja kita akan ingat bahwasanya kita lahir, ya, kelahiran anak kita ingat, istri kita ingat, tentu dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ini mengingatkan kita. Bahkan boleh jadi bergetar hati kita, ya, kalau kita teringat akan kelahiran istri kita, suami kita, anak kita. Kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik buat anak kita, istri kita. Kita bikin surprise, kita berikan hadiah. Hadiah terbaiknya adalah doa. Belum kita ajak kemana-mana. Maka begitu juga dengan kita. Apa yang kita persembahkan, apa yang kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasa bentuk tanda cinta kita, berdebar hati kita. Pagi hari ini kita tadabburi kembali sebenarnya apa yang harus kita persiapkan. Para jemaah sekalian, ayat yang akan kita jadikan acuan adalah Al-Quran surat Ali Imran ayat 31. Ya. Di saat orang-orang kaum muslimin banyak yang berdebat tentang hukum merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan tidak apa-apa, ada yang mengatakan bahkan sunnah, bahkan ada yang mengatakan wajib. Maka apapun pendapatnya adalah janganlah kita disibukkan terlalu dengan perkara tersebut, karena ada perkara yang kita sepakati. Apa itu? Perkara yang kita sepakati adalah pentingnya, wajibnya kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik kita berpikir bagaimana kita membahas bagaimana meluapkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah memulai di ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Jika kalian benar-benar mencintai Allah. Ya. Kalimat jika itu adalah syarat. Ya. Jika kamu datang, aku akan berikan. Kalau kamu tidak datang, aku tidak berikan. Jika kamu baik, maka aku akan baik. Maka jika itu adalah syarat. Jika kamu mencintai Allah, maka yang kita pertanyakan, apakah kita mencintai Allah atau tidak? Ya, ternyata kalau kita perhatikan tidak semua manusia, ya, orang yang beriman concern terhadap cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada level mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah mencintai Allah dan mencintai Allah itu susah apa? Susah atau tidak kira-kira? Ya, kalau memang tidak susah, tapi faktanya di sana banyak orang yang tersesat, keliru dalam mencari cinta. Ya, mereka mengejar cinta manusia. Mereka mencintai manusia, mereka mencintai benda, mereka mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah terlebih dahulu kalau kita itu punya perhatian, konsen mencintai Allah. Kita termasuk dalam konteks ayat ini. Jika kamu benar-benar mencintai Allah,
Ya, karena tidak gampang untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, susah. Ya. Ada yang kedua berjamaah yang lebih susah dari mencintai Allah. Di mana ini juga menjadi tuntutan dalam diri kita. Apa itu? Yaitu mencintai sesuatu karena Allah. Objeknya adalah selain Allah, tapi mencintainya karena Allah. Lebih susah bang, lebih gampang. Kalau sebelumnya objeknya adalah Allah, nah ini objeknya selain Allah. Mencintai pekerjaan kita, mencintai pasangan hidup kita, mencintai anak cucu kita, kita cinta, tapi dasarnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih susah. Bagaimana maksudnya itu, Ustaz? Mencintai sesuatu karena Allah, yaitu mencintai sesuatu karena Allah mencintai dia. Mencintai sesuatu itu, mencintai sesuatu sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Kamu sesuai kadarnya. Mencintai sesuatu itu harus begini. Lalu kemudian kita mencintai, melakukannya seperti itu karena itu adalah tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi. Ya Rasul, demi Allah, la anta ahabbu ilayya, sungguh engkau lebih aku cintai daripada anakku, daripada bapakku. Atau dalam keterangan lain, engkau lebih aku cintai melebihi segalanya, sesuatu yang lainnya kecuali diriku, kata Umar. Ya, lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tidak ya Umar, tidak ya Umar. Demi Allah, tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sampai aku lebih dicintai daripada segalanya, termasuk dirinya sendiri. Kok kayaknya Nabi maksa bener ya mencintai. Lalu Umar ibn Khattab langsung mengatakan, sekarang demi Allah ya, engkau lebih aku cintai daripada segala-galanya, termasuk diriku sendiri. Begitu cepat Umar ibn Khattab memperbaiki cintanya, ya, karena dia harus memberikan cinta tersebut sesuai dengan kadarnya. Jadi dia mencintai dirinya, dia mencintai keluarganya, dia mencintai bapaknya, anaknya, tapi kadarnya tidak boleh melebihi cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kadang saya berpikir, Pak, cinta itu bisa nggak sih diperintah? Bapak, cinta ya kepada dia, bisa nggak Pak? Kita disuruh mencintai sesuatu, cinta kamu sama dia. Susah kayaknya Pak ya. Tapi Allah pernah memerintahkan kepada Jibril alaihissalam. Ya Jibril, ya dalam hadis qudsinya, aku mencintai si fulan. Inni uhibbu fulanan. Aku mencintai fulan, kata Allah. Fa ahbibhu. Kamu harus cinta juga kepada dia. Nah, mau diperintah. Nah, pernahkah kita berpikir cinta dipaksa? Ternyata ada yang memang harus kita berikan sesuai dengan kadarnya. Itulah cinta, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu mencintai Allah, mencintai sesuatu selain Allah itu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang ketiga para jamaah yang lebih susah. Apa itu? Yang lebih susah adalah mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya. Ya, bagaimana Allah cinta kepada kita, itu lebih susah. Laisa sya'nu an tuhibballah. Sesungguhnya yang masalah itu bukanlah kamu cinta Allah atau bukan, atau tidak. Bukan itu. Karena manusia, orang-orang kalau ditanya, apakah kamu cinta kepada Allah? Mereka jawabnya iya. Termasuk orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi. Ini dalam asbabun nuzulnya ayat ini adalah ada orang Yahudi yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, aku cintai ya Rasul. Mengaku cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah, tapi ternyata mereka tidak mau menerima kenabian, ya, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunlah ayat ini.
Jadi laisa sya'nu bi an tuhibballah. Yang menjadi masalah bukan masalah kamu cinta kepada Allah, bukan, tapi yang menjadi masalah adalah apakah Allah mencintaimu atau tidak. Maka dalam ayat ini perlu dibuktikan, jika kalian mencintai Allah, buktinya apa? Membuktikan sesuatu cinta itu adalah lebih susah. Maka syaratnya adalah fattabi'uni, ikuti aku. Yaitu ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kamu mengikuti aku, Allah katakan yuhibbukumullah, kamu akan mendapatkan cinta. Di sini para jamaah ada yang menarik. Allah mengatakan jika kamu mencintai Allah, in kuntum tuhibbunallah, maka ikutilah aku, kata Nabi. Ikutilah aku. Kenapa bukan bahasanya cintailah aku? Kalau kamu mengaku cinta kepada Allah, maka cintai juga aku. Tapi bahasanya adalah ikuti aku. Apa maksudnya para jamaah? Bahwa sebenarnya maksudnya cinta juga kepada Allah, cinta juga kepada Rasul. Tapi bahasanya adalah ikuti aku. Karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada tuntutannya, yaitu mengikuti sunnahnya. Bahwa antara cinta dengan mengikuti itu adalah identik. Kalau orang cinta kepada sesuatu, maka dia akan mengikuti tuntutan-tuntutannya. Dia harus mengeluarkan biaya, dia harus mengeluarkan harta, mengeluarkan tenaga. Apa yang diminta dari cinta itu, dia akan penuhi, dia akan ikuti. Ya, cinta kepada kepada idola, artis aja orang pada ikut-ikutan kok. Artis suka benda ini, diikut-ikutan beli, ya, sampai beli bajunya, beli sepatunya. Masa cinta kepada Rasul tidak mau mengikuti sunnahnya? Nah, itu buktinya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dalam, kenapa mengikuti Rasul? Apa sih mulianya Rasul? Mungkin sebagian orang bertanya para jamaah, kenapa harus Rasulullah yang diikuti? Bukankah ada banyak orang hebat? Kenapa Nabi yang diikuti? Ya, cinta kepada Allah oke lah, tapi kenapa harus cinta mengikuti Nabi? Karena jawabannya para jamaah adalah karena Nabi adalah kekasih Allah. Karena Allah mencintai Nabi, maka cara yang paling baik untuk mendapatkan cinta Allah adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara yang terbaik. Karena dialah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita sudah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah cinta kepada kita. Apa untungnya Ustaz dicintai oleh Allah? Apa untungnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada sebuah hadis yang menarik sekali untuk kita renungkan para jemaah. Ya, hadis dari sahabat Anas, riwayat Imam Ahmad, bahwa Anas pernah mengatakan, kami dulu bersama para sahabat Nabi SAW pernah lagi kumpul, lagi jalan segerombolan. Ada Nabi di situ, ada sahabat Nabi jalan. Tiba-tiba di jalanan ada seorang anak kecil, sobiyun. Ya, anak kecil itu, sobiyun itu adalah balita. Balita itu di bawah 5 tahun, bukan di bawah 50 tahun. Ya. Tiba-tiba begitu rombongan lewat, ibunya datang dengan berusaha, ya, saat fahamalat ibnaha, dia berusaha, lalu kemudian dia gendong anaknya, dia raih, dia gendong anaknya. Kenapa dia raih anaknya? Karena takut anaknya kesenggol, keinjek-injek sama rombongan, diangkat. Maka tiba saat itu sahabat bertanya kepada Nabi, mengomentari, ya Rasulullah, sesungguhnya ibunya anak ini begitu cinta sekali kepada anaknya, sampai melihat sesuatu yang mengancam bahaya saja langsung dia selamatkan. Ya, mungkinkah, kata para sahabat, ibunya ini yang sayang kepada anaknya lalu kemudian membiarkan anaknya, atau dia lemparkan anaknya ke neraka, dia lemparkan anaknya kepada kebinasaan? Mungkin enggak? Nabi bilang, lah, tidak mungkin. Orang yang cinta kepada sesuatu lalu membiarkan
apa yang dia cintai tersebut terjerumus pada bahaya. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak akan membiarkan kekasihnya terlempar, tercampak ke dalam neraka. Ini maknanya di sini dalam sekali para jamaah. Kalau Allah sudah cinta kepada seseorang, maka dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau seibu aja terhadap anak seperti itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya? Mungkinkah orang itu akan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala terombang-ambing dalam dosa dan maksiat? Mungkinkah dibiarkan begitu saja untuk melakukan perbuatan yang membahayakan dia? Tidak mungkin. Jika manusia saja tidak mungkin, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidak ada cara yang lebih mendekatkan diri kepada aku, kata Allah, bagi seorang hamba kecuali melalui apa yang sudah aku wajibkan. Laksanakan yang wajib, dan yang kedua adalah rutinkan yang sunnah. Tidaklah seorang hamba itu dia rutin melakukan yang sunnah sampai aku mencintai dia. Itu jalannya dua perjalanan. Melaksanakan yang wajib, merutinkan yang sunnah. Maka Allah katakan, fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai dia. Kalau seorang hamba sudah menempuh jalan itu dan dia berhasil mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku akan menjadi pendengarannya yang ia gunakan. Aku akan menjadi penglihatannya yang ia gunakan. Aku menjadi tangannya, menjadi kakinya. Apa maksudnya para jamaah? Bahwa matanya, telinganya, kakinya, tangannya itu akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan melakukan sesuatu kecuali yang Allah ridhoi. Nah, ini para jamaah sekalian yang berbahagia. Kenapa kita perlu membuktikan cinta kita kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena tujuan hidup kita ini adalah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir para jemaah, tidak akan mungkin kita bisa mengikuti Rasul kalau kita tidak mengenal Rasul. Kalau kita tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang menyebabkan pengakuan cinta kita itu palsu kepada Rasulullah adalah kalau kita tidak kenal. Mungkinkah kita mencintai sesuatu sementara kita tidak mengenal sesuatu itu? Tidak mungkin para jemaah. Nah, apa dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tertuang dalam sejarah, ya, dan tertuang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an yang menggambarkan betapa pantas dan patutnya kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan dia teladan. Surat Ad-Duha para jemaah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha." Ya, ketika dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi sedang menangis. Nabi sedang menangis. Maka Allah berkata kepada Jibril, ya, menangis sambil mengatakan ummati, 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 umatku, 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 gitu. Lalu kemudian Allah mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, izhab ila Muhammad, pergi kepada temui itu Nabi Muhammad, tanyakan kepada dia apa yang menyebabkan engkau menangis. Ya, Allah memerintahkan kepada Jibril alaihissalam untuk menanyakan apa yang menyebabkan Nabi menangis. Padahal Allah sudah tahu belum apa alasan Nabi Muhammad menangis? Allah sudah tahu. Ya, bukannya Allah tidak tahu, menyuruh Jibril untuk menanyakan. Wa huwa a'lamu bihi, Allah lebih tahu, tapi untuk satu hikmah Allah memerintahkan Jibril, tanyakan supaya ini menjadi pelajaran. Ya, hadis ini disampaikan bahwa ditanyakan kepada Nabi Muhammad apa yang menyebabkan engkau menangis. Ternyata
Nabi Muhammad menceritakan kepada Jibril, yang membuat dia menangis adalah cinta Nabi kepada umatnya. Ummati, ummati, ummati. Bagaimana nasib umatku? Bukan di dunia saja, tapi di akhirat nanti. Bagaimana nasib umatku? Apalagi setelah Nabi tidak ada. Ummati, ummati. Sampai membuat nangis. Saya rasa kalau sedemikian sedemikian Rasulullah SAW memikirkan umatnya, maka cinta beliau kepada umatnya itu melebihi cinta orang tua kita kepada kita. Orang tua cinta kepada anaknya, tapi tidak sampai cintanya sampai sedemikian seperti Nabi SAW. Sampai kemudian Allah memberitakan kepada Jibril, sampaikan, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Beritahu kepada Nabi Muhammad SAW bahwa aku akan memberikan kepadamu sesuatu pemberian yang membuat kamu senang, membuat kamu ridho. Kira-kira apa pemberiannya itu para jemaah? Yang membuat Nabi SAW senang. Apakah diberikan harta? Diberikan jabatan, kedudukan? Bukan. Nabi SAW ternyata diberikan satu kesempatan untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Membuat Nabi ridho. Nah, para jemaah sekalian, Nabi mengatakan dalam hadis bahwa setiap nabi itu, likulli nabiyyin, setiap nabi itu dia punya dakwatun mustajabah, punya hak untuk menyampaikan, meminta satu doa yang diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian semua nabi itu sudah menggunakan hak itu, menyegerakannya di dunia. Minta kepada Allah, Allah kabulkan. Wa ana ikhtabatu, kata Nabi, sedangkan hakku ini, permintaan aku ini, satu doa ini, aku simpan untuk nanti pada hari kiamat akan aku berikan berupa syafaat pada umatku. Maka para jamaah sekalian berbahagia, jika Nabi Muhammad SAW kepada umatnya sedemikian cinta, sedemikian perhatian, azizun alaihi ma'anittum, tidak tenang Nabi itu melihat umatnya itu kesusahan. Harisun alaikum bil mu'minin, amat sangat berharap umatnya ini beriman semuanya, masuk surga semuanya. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Ya, Nabi pengennya semuanya masuk surga umatnya, tapi di antara umatnya ada yang tidak mau. Nah, ini para jamaah sekalian yang berbahagia, menjadikan kenapa kita harus cinta kepada Nabi, padahal banyak orang selain Nabi, karena dia manusia yang dipilih oleh Allah sebagai anugerah buat kita. Dia menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran, dia memberikan contoh. Risalah dan ajaran contoh tersebut adalah risalah terbaik, contoh terbaik untuk keselamatan, kebahagiaan kita. Satu-satunya ya yang terbaik. Demikian para jemaah sekalian yang berbahagia. Adapun kenapa menarik untuk dibahas lagi sirahnya, ya, itu tidak cukup sebenarnya dibahas hanya satu hari saat kita merayakan Maulid. Ya, itu cuma murojaah saja, paling tidak ya lebih baiklah disebutkan lagi, diingatkan lagi gitu. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Ada PR kita yang terbesar adalah mengikuti sunnahnya. Ya, setelah melaksanakan peringatan Maulid, ya, masjid jadi tambah ramai. Orang baik ini malah bertambah. Itulah yang lebih penting buat kita adalah bagaimana nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi SAW itu teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Bukan urusan ibadah doang para jemaah, urusan sholat doang kita mengikuti Nabi secara fikih, urusan puasa, urusan haji, urusan umroh, tapi semua urusan rumah tangga, urusan bisnis, bertetangga kepada bagaimana kepada orang miskin, bagaimana kepada pejabat. Itu semuanya adalah mengikuti Nabi SAW. Dialah manusia terbaik yang telah memberikan contoh itu. Dia telah menunjukkan keluarganya, membangun keluarga yang sakinah. Ya, kata sahabat Anas, ya, memberikan testimoni, Anas bin Malik.
Dia adalah orang yang hidup di zaman di rumah Nabi, dibesarkan, dirawat oleh Nabi tidak kurang dari 10 tahun. Masih kecil dibawa sama ibunya. Diserahkan kepada Nabi untuk dididik ya. Maka Anas bin Malik mengatakan, aku tinggal bersama Nabi tidak kurang dari 10 tahun dan selama itu aku tidak pernah mendengar ada suara yang meninggi, suara keras ya, yang keluar dari keluarga Nabi. Apalagi gelas yang terbang, piring yang pecah, ya, pintu yang digedor, meja yang digebrak, suara yang tinggi tidak mendengar. Dialah keluarga, sebaik-baik keluarga. Begitu pula dalam berbisnis, dia orang yang sukses, mampu dalam waktu cepat mengembangkan bisnisnya. Dari seorang karyawan yang membawa dagangan Khadijah, baru 2 kali dia membawa dagangannya, langsung dia menjadi seorang yang sukses dan berani datang untuk melamar Khadijah, yang notabene-nya adalah awalnya Khadijah itu adalah ownernya, pemilik modal dia. Begitu suksesnya dagangnya di masyarakat, beliau meraih kedudukan al-amin, disegani, dihormati. Maka dialah sebaik-baik contoh teladan dalam hal kehidupan di dunia ini yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jemaah, barangkali ada yang